Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita membahas sebuah hadis pendek dikutip dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin jilid 3 oleh Imam An-Nawawi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له." Rawahul Muslim. Apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya. Inqata'a amaluhu illa min thulath, kecuali tiga. Apa itu? Sedekah jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus-menerus, yang mengalir, misalnya dalam bentuk wakaf. Kemudian au ilmin au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada anak manusia dan ilmu itu dipakai, maka itu akan terus juga mengalir kepada yang meninggal. Pahalanya akan terus, manfaatnya akan terus mengalir kepada yang meninggal. Awaladin salihin yad'ulah, atau anak yang soleh. Bagaimana anak yang soleh? Yang selalu mendoakannya. Ini adalah hadis rawahul Muslim. Nah, pada kesempatan pagi ini, pada kesempatan ba'da subuh ini, kita melihat tentang anak yang soleh atau anak yang soleh. Ya, bahwa kebalikan daripada soleh dan solehah itu adalah toleh dan tolehah. Tentunya kita tidak ingin ya melahirkan atau membesarkan anak-anak yang toleh dan talihah. Apa itu toleh dan apa itu toleh dan talihah? Toleh itu lawan daripada soleh, dan talihah tentu untuk muannas lawan daripada soleh. Jadi toleh, soleh, solehah, toleh. Nah, ibarat eh, anak kunci, ya, anak kunci yang kita pegang. Apabila anak kunci itu kita masukkan ke kunci induknya dan kita bisa membuka kuncinya, itu adalah soleh. Tetapi kalau toleh, ya, toleh ini tentu kebalikannya. Kita menggunakan anak kunci yang tidak sesuai ya dengan kuncinya, sehingga kita tidak akan bisa membuka eh, apakah kunci itu kunci pintu, kunci pagar, dan lain-lain sebagainya. Jadi apa itu tolih kalau begitu? Tolih ini adalah termasuk kategori orang-orang yang hidupnya menjauhkan diri dari agama. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama karena dia tidak belajar. Jadi anak-anak misalnya tidak disiapkan dengan ilmu agama. Sehingga dia menjadi anak-anak yang ya katakanlah bahasanya itu nakal. Ya, hari-harinya penuh dengan kemaksiatan, ya, hari-harinya penuh dengan kemungkaran, ya, pelanggaran-pelanggaran daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi umurnya itu sia-sia dan tidak bermanfaat. Bukan hanya kepada dirinya, keluarganya, tapi juga tidak bisa bermanfaat kepada orang lain. Padahal manusia yang paling baik itu adalah yang bermanfaat pada dirinya dan juga bermanfaat kepada orang lain. Nah, untuk menjadi
anak soleh atau menghasilkan anak yang soleh dan solehah itu bagaimana? Ya, karena soleh dan solehah ini sangat dibutuhkan oleh agama ini. Ya, sangat dibutuhkan. Artinya sangat dibutuhkan ini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum ya hai orang-orang yang beriman ya jika kamu membantu agama Allah ini janji Allah Allah akan membantumu dan memperkokoh pendirianmu. Jadi panggilan Allah kepada orang-orang beriman untuk membantu agama Allah dengan balasan Allah akan membantunya dan mengokohkan jabatannya, posisinya dan segala macam. Barangkali ini tidak akan bisa terpanggil kepada orang-orang toleh, kepada anak-anak yang toleh, ya. Tetapi tentu saja akan menjadi sebuah panggilan yang mudah sekali direspon oleh anak-anak yang soleh dan solehah. Hidup ini amat singkat dan kita sebenarnya sangat butuh akan hidayah, kita sangat butuh akan bimbingan, kita sangat butuh eh, penerang ya untuk hidup kita. Oleh karenanya pada orang tua, pada orang tua investasi yang paling atau yang sangat berharga adalah investasi edukasi pendidikan kepada anak-anaknya sehingga naudzubillah anak-anaknya itu tidak menjadi anak-anak yang toleh tetapi menjadi anak-anak yang soleh dan soleh sehingga dia akan bisa menjalankan misinya di bumi ini ya yaitu wama khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Dan kita ingat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa hidup di dunia ini hanya berkisar 60 hingga 70 tahun saja. Sedikit yang lebih dari itu, walaupun ada yang kurang dari itu. Rasulullah eh, bersabda di dalam sebuah hadis, jikapun lebih dari 70 tahun, itu adalah waktunya melemah dan terus melemah. Jadi pada kondisi seperti ini sebenarnya apa-apa itu sudah melemah, futur. Ya, ototnya itu sudah lemah, suaranya juga sudah tidak seperti yang dulu. Orang-orang yang dulunya, seorang bodybuilder misalnya, seorang jago apa misalnya, pada usia yang menginjak 60 sampai 70 tahun, maka kondisinya tentu akan melemah. Demikian juga dalam pelaksanaan ibadah, ya pada usia ini eh, barangkali akan kurang sempurna pelaksanaannya. Kenapa? Karena kondisi fisiknya. Tetapi walaupun kondisi fisik menurun, apabila dibarengi dengan sebuah tekad, sebuah semangat untuk beribadah dengan baik, yang tentu ini ditempa bukan tidak tidak apa namanya tidak di waktu yang sedikit. Ya, itu harus dimulai dari kecil. Oleh karena itu umat Islam itu meminta orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Dia sholat pada usia 7 tahun dan memberi hukuman apabila dia tidak sholat pada usia 10 tahun. Jadi mudah-mudahan usia 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih 60 tahun berarti ini adalah usia bonus yang harus kompensasinya itu harus diikuti dengan eh, ibadah sekuat tenaga yang masih ada untuk dilipat gandakan. Mudah-mudahan Allah memberkati hidup kita pada pagi hari ini. Demikian bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.